Halo, pecinta YouTube, selamat jumpa. Salam S3, perdamin susunan nyarengin ragani. Saya pernah melihat orang yang tidak bisa renang, dia jatuh. Atau mungkin Anda pernah mengalami, tidak bisa renang kemudian terpleset ke sungai yang dalam. Woi, itu penderitaan yang luar biasa itu. Mau renang tidak bisa nih, mau minum air banyak nih. Saya berapa kali tuh. Saya kan dulu ini nih suka jala ikan sama bapak ini. Sore dah lapar, ini udah kira jam 5:30 ini. Sungai itu agak dalam memang. Saya lepas jala karena lapar, saya juga terpental ke dalam. Saya tenggelam. Untung bapak saya renang dan langsung lompat, saya diambil. Mengenai hal tenggelam, mengenai jatuh di sungai, saya begini nih. Satu kali ini ada rombongan anak muda nih, ya 10 orang itu, mereka jalan-jalan ke satu tempat wisata di mana ada kolam renangnya. Cukup dalam ya, ada yang 2 meter, 1,5, ada yang 3 meter. Begitu berjalan nih, temannya yang tidak renang terpleset dan jatuh. Jatuh. Dia. Begitu jatuh, apa yang terjadi reaksi teman-temannya? Ada yang bisa teriak, kamu nih matamu di mana, goblok. Udah jatuh kok digoblok-goblokin lagi. Yang lain ambil ini, lepaskan ini, baca buku renangnya. Waduh ini. Yang lain begitu lihat temannya jatuh, langsung dia lompat, lompat diangkat ke atas dan diselamatkan. Seandainya Anda boleh memilih, Anda pilih yang mana? Pasti pilih anak yang ketiga, bukan? Yang begitu tahu teman jatuh, dia langsung lompat, turun ke bawah, dan selamatkan dan aman semuanya. Saat yang lain berteriak katakan goblok, bodoh, kalau sudah jatuh juga. Yang kedua ambil buku renang, ini baca buku renang. Ini bagi saya ibaratnya potret kehidupan kita. Dalam hidup ini kita kerap kali jatuh ya. Jatuh mungkin terpleset kah, jatuh gagal di pelajaran kah, jatuh mungkin urusan pekerjaan. Tentu ada banyak teman. Ada yang mengatakan, kau tuh bodoh, kau tuh begini. Yang lain mengatakan, kamu tidak baca teorinya begini. Yang lain diam-diam datang mendekat membantu. Kau butuh apa? Nah, ini orang-orang yang sepertilah sebenarnya yang diharapkan. Dan tujuan dari pendidikan kita sebenarnya apa? Melatihkan banyak orang yang begitu melihat ada hal temannya jatuh ke kolam, jatuh apakah, dia langsung ambil tindakan. Dan untuk ke sana ini yang prosesnya sangat panjang. Karena apa? Karena kecenderungan kita manusia yang kadang hanya bisa omong saja. Kita pintar omong, berteori bagus sih. Mungkin juga Lucifer kalah dengan teori kita. Tapi prakteknya ini menjadi pertanyaan yang paling besar. Karena praktek pertama menyangkut pola pikir, menyangkut hati, dan yang terakhir menggerakkan tangan dan kaki kita ini. Di mana kita belajar? Di sekolah betul, di keluarga betul, dan juga pengalaman sehari-hari. Dan tentu orang tua ya, anak-anak akan melihat apa yang dibuat oleh orang tuanya. Sehingga ada teori, dan saya kira benar, bahwa kalau anak dibesarkan dalam dunia togel, dunia judi, dia akan terbiasa dengan judi. Kalau anak dibesarkan dengan dunia litani kebun binatang, dia akan menjadi latah itu. Langsung sedikit ada persoalan, langsung keluar litani kebun binatang, babi kah, anjing kah, semuanya. Sehingga kalau saya pribadi sebagai pembina di seminari, melihat anak-anak yang saya dampingi, kira-kira saya dengan sedikit bisa meraba-raba bagaimana orang tua mereka. Ada anak yang begitu yakin disiplin, jam begitu bel dia siapkan semua buku. Ada yang lain masih omong, lompat sana, lompat sini, ganggu temannya, bahkan ambil sampah, masukkan di baju temannya. Ini kan sebenarnya gambaran dari situasi keluarga. Hal yang demikian tentu menjadi hal yang tantangan bagi saya pribadi, ya, yang juga masih belajar banyak dari anak-anak ini. Bagaimana saya pelan-pelan dan pasti menunjukkan sikap begitu ada seperti orang yang tadi jatuh terpleset, ada yang berteori, ada yang maki-maki, tapi ada yang langsung ambil tindakan menyelamatkan. Bagaimana saya bisa hadir sebagai pribadi yang ketiga ini? Begitu ada hal yang tidak menyenangkan, anak jatuh,
anak gagal, anak melanggar aturan, anak mungkin bully temannya, bagaimana saya hadir di situ bersama mereka, kemudian mengencourage mereka, yakinkan mereka untuk menjadi anak yang lebih baik. Selama hampir 9 tahun ya, tugas yang demikian selalu kadang-kadang ada rasa berat ya, kadang-kadang saya mengeluh sedikit, tapi jujur selama ini saya banyak bersyukur karena anak begitu kaya dengan pengalaman dari berbagai macam daerah, logat bahasa, menantang saya pribadi. Saya harus menjadi teman bagi anak dari Papua, anak dari Timor, anak dari ND, anak dari Bali sendiri khususnya. Dan tentu ini hal yang bagi saya tentu perjuangan yang tiap hari untuk belajar. Belajar terus, belajar anak punya karakter, belajar dari pengetahuan yang kita bisa buka di internet, belajar tentang anak punya kepribadian. Tentu, apalagi usia yang kita ini beda anaknya. Anak sekarang usia milenial, kita ini udah zaman purbakala ini. Kadang kita punya otak ini dengan mereka anak sekarang suruh pegang laptop, oh cepat, cepat, pegang HP. Kita ini ngetik itu jadi klik. Jadi hal ini sudah aneh. Sehingga ini kadang-kadang saya mengakui jujur bahwa ada anak jauh lebih maju soal-soal begitu daripada kami yang sudah ya lebih dulu lahir ini. Nah, kita punya apa? Mungkin kita punya mengajari mereka kesetiaan pada tugas ya. Coba terus, gagal bangun lagi. Kalau anak belajar dari apa yang dia lihat orang tuanya di keluarga, bagaimana ayahnya, bagaimana mamanya. Kedua, membentuk karakter di pendidikan, di asrama, bagaimana pendampingnya, pembina bagaimana. Nah, mereka semua ini berkolaborasi. Dengan Tritra ini, saya berharap saya pribadi terus-menerus memperbaharui diri untuk menjadi, bukan hanya memberikan teori ketika orang jatuh, bukan hanya mengatakan, bodoh, ini baca teorinya, tapi bagaimana kita langsung terlibat, ambil bagian, menunjukkan contoh sehingga orang yang tenggelam diselamatkan. Saya kira hal itu pengalaman yang kalau boleh kita menjumpai hal seperti itu dan menyadari ini pengalaman yang tidak terlupakan baik oleh si anak maupun oleh si pendamping. Keduanya memberikan suatu sukacita yang luar biasa. Saya yakin Anda setuju dengan saya. Dan banyak juga pengalaman lucu yang lain ya. Pengalaman lucu, kadang-kadang hidupnya lucu nih. Misalnya dalam dunia anak ini. Kita suruh dia misalnya begini. Kamu bahasa Inggris, choose yes or no. Mereka angkat tangan, saya, kamu, saya pilih or. Dia pilih or dengan tahu dan mau. Atau juga mungkin ada satu guru nona ini masih muda, dia mengajar, dia menjelaskan presente dengan bagus, yakin nih. Ada pertanyaan, dia bilang, dia katakan, saya Bu Guru. Bu Guru kadang-kadang pakai bahasa Inggris sedikit ya. Do you understand what I explain to you? Katakan, yes mom, I stand under you. Itu gurunya mukanya bisa merah, tapi guru masih muda ya. Hal seperti itu anak itu kadang memancing kita reaksi, memancing itu kreatif. Cara dengan permainan kata, dengan tingkah laku mereka. Itu zamannya mereka seperti itu. Bagaimana kita mengerti konteks ini? Atau mungkin satu semboyan teman-teman Romo, kalau dia di tempat yang baru, masuk dunia mereka, masuk lewat pintu mereka, keluar pintu saya. Ini mungkin semboyan ya. Kita masuk dunia anak, kita masuk mereka bermain, mereka jawab-jawab sedikit, kita masuk di situ. Kemudian kita keluar dengan pintu saya. Bagaimana anak kita giring ke arah sesuai dengan pedoman, buku pedoman, misalnya di seminari, di SMP, atau di SMA manapun juga. Untuk sampai ke sana, teman-teman sekalian, jangan pernah lelah untuk setelah Anda berani berbuat sesuatu, ada orang yang jatuh, Anda buat apa? Apakah saya hanya berteriak, goblok, bodoh? Saya berteriak, baca buku teori renang ini. Tapi apakah saya berani orang tiga? Langsung terjun, renang, dan diselamatkan. Kalau kita bisa buat, itulah sebenarnya panggilan yang mengesankan. Mengesankan bagi Anda, bagi saya, bagi orang yang mengalami hal seperti itu. Tidak mudah, bukan? Tapi jangan pernah menyerah. S3, senyum senang, memberikan semangat exciting, dan
tekan tombol subscribe agar semakin banyak orang mendengarkan cerita ini. Sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dan mereka buat juga yang sama ketika mereka mengalami seperti yang saya kisahkan dalam cerita ini. Selamat menikmati, sampai jumpa di lain kesempatan.